Hai guys, ketemu lagi dengan saya di Q&A session My WSL Wing Chun Journey. Kembali kesempatan ini saya mau menjawab sebuah pertanyaan dari para Wing Chun lover. Pertanyaan ini biasanya kami dapat dari 4 channel media sosial kami. Kita punya channel media YouTube yang namanya Combat Wing Chun. Subscribe ya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kemudian yang kedua kita punya channel Facebook yang namanya Combat Wing Chun. Yang ketiga kita punya channel Instagram yang namanya CVT Indonesia, tempat kita posting jawaban-jawaban kayak yang sekarang ini. Dan yang terakhir kita punya forum diskusi Telegram namanya CVT Diskusi Wing Chun. Yang ingin bergabung silahkan lihat nomornya di Facebook fanpage kita. Oke, kembali saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang menumpuk, ngantri. Mohon maaf bagi yang belum terjawab, pertanyaannya ngantri. Jadi saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari seorang Wing Chun lover. Beliau bertanya seperti ini. Mohon izin bertanya. Saya dapat dari sifu saya bahwa agar footworknya bisa bagus gitu ya. Agar footworknya bisa bagus, apakah benar kita harus rajin latihan Siu Nim Tau? Oke. Ini pertanyaannya unik ini. Jadi pertanyaannya adalah sederhana. Jadi pertanyaannya setelah pertanyaan saya sempat balikkan lagi waktu itu. Nah, kemudian di reply lagi mengatakan bahwa beliau ingin tahu apakah benar kalau ingin footworknya bagus maka kita harus rajin latihan Siu Nim Tau. Oke. Jadi gini guys, footwork dalam Wing Chun itu sangat dinamis. Itu yang nomor satu. Jadi banyak kesalahan yang mengatakan bahwa Wing Chun itu footworknya statis atau footworknya itu diam. Jadi itu adalah sebuah pemahaman yang sangat salah dalam Wing Chun. Jadi footwork dalam Wing Chun itu benar-benar dinamis guys. Jadi kalau kita lihat footworknya boxing gitu ya, bagaimana tinju atau bagaimana karate, dulu saya orang karate kebetulan, jadi bagaimana karate dalam membuat footwork, maka seperti itulah pula footworknya Wing Chun. Jadi saya cukup sedih juga dengan pertanyaan ini, karena banyak orang yang masih melakukan kesalahan dalam persepsi bahwa footwork itu bisa bagus hanya dengan latihan Siu Nim Tau. Ini menurut saya sebuah jawaban yang sangat absurd sekali dari seorang sifu yang tidak memahami mengenai footwork yang ada dalam Wing Chun. Mohon maaf ya, mungkin bahasa saya agak keras, cuma saya sedih guys. Jadi sebagian besar praktisi Wing Chun itu sangat lemah dalam footwork. Karena apa? Karena mereka tidak melatih yang namanya footwork. Guys, para praktisi Wing Chun lover yang ada di Indonesia, musuh kita itu bukan Mokian Jong atau boneka kayu yang diem. Musuh kita juga bukan praktisi Wing Chun yang kita bisa sekan dengan cisau. Ketika menyerang mereka diem. Ya, ketika kita fight, ketika kita bertarung, yang kita lawan mungkin adalah bela diri yang banyak melakukan konsep footwork. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang praktisi Wing Chun untuk menyikapi kondisi itu? Satu-satunya jawabannya adalah dengan melatih footwork. Makanya dalam WSL Wing Chun guys, kita habiskan setengah atau bahkan 3/4 ya. 3/4 ya. Waktu kita itu kita habiskan untuk melatih footwork guys. Jadi kalau 2 jam gitu ya, kalau 2 jam itu bisa 1 jam atau bahkan lebih itu kita banyak melatih footwork dengan semua konsep yang ada. Jadi footwork itu menjadi makanan sehari-hari dalam berlatih Wing Chun guys. Sehingga pada akhirnya kaki kita itu terbiasa menjadi dinamis. Bagaimana mungkin kita bisa melatih footwork ya? Bagaimana mungkin kita bisa memperkuat footwork kita kalau kita latihannya Siu Nim Tau yang diam guys? Logikanya nggak masuk guys. Tapi pertanyaan, benar nggak sih Siu Nim Tau itu bisa memperkuat footwork? Maka jawabannya adalah benar. Memperkuat footwork itu benar dengan melakukan Siu Nim Tau. Kenapa? Kita belajar bagaimana memposisikan tubuh kita berada dalam kuda-kuda dasar dari Wing Chun. Sehingga pada akhirnya kita posisi struktur kita itu benar ketika footwork.
Tapi ketika kita ingin memperkuat footwork hanya dengan melakukan Sinim Tau tanpa melatih footwork ini dalam keseharian latihan kita, maka jawabannya adalah total zonk. Jadi nggak bener. Jadi kalau kita hanya melatih, jadi kalau ada yang bertanya sama Sifunya, Sifu gimana cara kita melatih footwork? Jawaban Sifunya adalah perbanyak latihan Sinim Tau. Maka mungkin ada dua kemungkinan guys. Yang pertama ada Sifu Anda tidak memberikan informasi itu dengan lengkap. Harusnya dia menjawab, oke, perbanyak latihan Sinim Tau dan perbanyak berlatih footwork. Mungkin itu benar. Atau yang kedua, Sifu Anda tidak paham bagaimana cara memperlatih footwork. Tapi karena ditanya, bahasanya kan Sifu itu harus tahu gitu kan. Sehingga pada akhirnya dijawab, ya udah penting kalian latihan Sinim Tau, sehingga pada akhirnya footworknya jadi kuat. Footwork dalam Wing Chun itu ada 5 guys. Jadi biar teman-teman tahu, footwork itu ada 5. Yang nomor 1 itu adalah Hiji Kim Yung Ma. Hiji Kim Yung Ma itu dasarnya. Nah, yang dilakukan di Sinim Tau itu adalah Hiji Kim Yung Ma. Selain Hiji Kim Yung Ma, itu masih ada 4 lagi guys. Makanya bagaimana mungkin kita memperkuat footwork hanya dengan melatih Sinim Tau? Itu absurd sekali bahasa saya ya, sangat tidak realistis. Setelah Hiji Kim Yung Ma yang ada dalam Sinim Tau, kita masih ada yang namanya Siung Ma. Kita masih ada yang namanya Hao Ma. Kita masih ada yang namanya Toi Ma. Kita masih ada yang namanya Yun Ma. Jadi ada 5. Yang dilakukan di Sinim Tau itu baru 1, yang paling dasar. Tapi 1 ini menjadi mother ya, fondasi dari 4 yang lain. Nah, kalau Anda hanya melatih 1 dan tidak melatih 4 lainnya, itu seperti Anda membangun fondasi rumah tapi nggak ada rumahnya. Jadi kalau orang bilang, bagaimana cara saya bangun rumah ya bisa punya rumah? Jawaban Anda cuma, ya bangun fondasinya, udah. Fondasi kan bukan rumah guys. Jadi saya cukup sedih ketika ada orang yang mengatakan untuk memperkuat footwork perbanyak latihan Sinim Tau, titik, seperti itu. Maka itu adalah menurut saya sebuah jawaban yang sangat diselewengkan, menyelewengkan, atau sangat salah dalam Wing Chun. Yang paling benar ketika kita bicara tentang bagaimana memperkuat footwork adalah perbanyak latihan Sinim Tau dan perbanyak latihan footwork. Sehingga setelah Sinim Tau itu dilakukan dengan posisi Hiji Kim Yung Ma, footwork nomor 1, itu bisa kita gunakan konsepnya dalam setiap gerakan kita. Karena masih ada 4 gerakan yang lain. Sehingga kita harus selalu melatih kelima-limanya gerakan itu, satunya dalam Sinim Tau dan 4 yang lain dalam pola latihan yang berbeda, sehingga pada akhirnya footworknya jadi bagus. Jadi kadang Sifu itu unik guys. Kadang Sifu itu, saya nggak tahu ya, ada beberapa orang Sifu yang tidak memberikan informasi dengan lengkap pada muridnya, sehingga pada akhirnya membuat murid itu jadi salah belajar. Untuk memperkuat footwork latihan Sinim Tau, bener setengah guys. Setengah lagi adalah pelatihan Sinim Tau dan atau tambah latihan footwork. Sama kayak orang bilang, untuk bisa fight dalam Wing Chun perbagus taulu. Saya jadi bingung. Untuk memperbagus fight dalam Wing Chun, berlatihlah yang namanya form atau taulu. Bagusin dulu Sinim Taunya, bagusin Chamkyu-nya, bagusin Biuchi-nya, masukin Mukianjong-nya, maka kita otomatis akan bisa fight. Mungkin nggak sih? Jawabannya nggak mungkin guys. Untuk bisa memperbagus fight, kita harus perbanyak latihan Sinim Tau, benar. Perbanyak latihan Chamkyu, benar. Perbanyak latihan Biuchi, benar. Namun setelah 3 ini kita berbanyak berlatih fight. Kalau nggak pernah latihan fight ya, bagaimana mungkin kita bisa fight? Karena fight itu ya, kalau bahasa saya, fight itu 50% psikologis, 50% lagi adalah muscle memory. Bagaimana mungkin muscle memory kita bisa berlatih kalau kita tidak pernah melakukan latihan itu secara rutin guys. Sama juga dengan kita bicara footwork tadi. Pertanyaannya cukup menyedihkan menurut saya. Saya kasihan pada Wing Chun lover yang bertanya ini, yang mengatakan melatih, benarkah ketika melatih footwork kita harus perbanyak latihan Sinim Tau? Ketika saya tanya maksudnya gimana? Apakah hanya latihan Sinim Tau? Dia bilang, iya. Kata Sifu saya, untuk footworknya bisa bagus, latihannya Sinim Tau. Menurut saya itu sangat menyedihkan guys, dan sangat menyelewengkan inti pembelajaran Wing Chun. Dalam WSL Wing Chun, 1 tahun pertama kita berlatih footwork,
latihan jalan, latihan footwork, mukul sambil footwork, semua konsep sambil footwork itu setahun pertama, sehingga kaki kita itu sangat stabil sekali dalam melangkah. Kalau kita tidak terbiasa melangkah dengan dinamis dan stabil, maka bagaimana mungkin dalam bertarung itu bisa keluar. Oke guys, semoga bisa menjawab pertanyaannya, dan semoga tidak ada lagi praktisi Wing Chun yang disesatkan dengan informasi-informasi seperti ini. Secara pribadi saya cukup sedih, itulah kenapa ini pertanyaannya belum lama, baru, namun saya dahulukan agar jangan sampai ada praktisi-praktisi Wing Chun lover yang ada di Indonesia ini tersesatkan oleh informasi-informasi yang salah. Kalau kita ingin perkuat footwork, perbanyak Sinim Tau dan perbanyak latihan footwork. Di kita ada yang namanya shadow boxing menggunakan footwork. Bahkan di WSL Wing Chun itu ada yang namanya shadow boxing, berlatih dengan menggunakan footwork dalam shadow boxing, sehingga footwork kita itu bisa sangat dinamis menyesuaikan dengan pergerakan lawan. Oke guys, semoga bisa jadi manfaat, dan semoga kita bisa berlatih Wing Chun dengan cara yang benar, tidak lagi tersesatkan oleh informasi-informasi yang salah. Mari kita jadi pembelajar yang cerdas. Oke, semangat berlatih semuanya. Bye.